Perkenalkan, nama saya Liaulia Hawarin. Saya dari Maluku Tengah. Saya pemenang pertama kompetisi mendongeng cerdas dalam rangka HUT keempat Kiintas. Saya membawakan dongeng yang berjudul Akibat Serakah, karya Zukra Fafu Aida. Selamat mendengarkan, terima kasih. Akibat serakah. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah sekelompok ayam yang bahagia. Bagaimana tidak, pemilik peternakan selalu memastikan bahwa ayam-ayamnya hidup sehat dan mendapatkan makanan yang cukup. Alhasil, ayam-ayam betinanya bertelur dengan baik. Namun, di antara mereka ada seekor ayam yang tampak murung. Berbeda dengan ayam-ayam lainnya, ia enggan bermain atau bergaul dengan yang lain. Ayam itu tampak selalu sendirian di sudut kandangnya. Saat pemilik peternakan meletakkan makanan, ayam gemuk bernama Via itu akan dengan rakus memakan sebagian besar porsi yang tersedia. Karena ayam-ayam yang lain selalu sibuk bermain, Via memanfaatkan situasi itu untuk menghabiskan makanan sebanyak mungkin secara diam-diam. Teman-temannya tidak pernah menyadari akan keserakahannya itu. Suatu ketika, seorang peri yang telah lama mengawasi Via mendatanginya saat sedang makan. Via, mengapa kau selalu mengambil jatah makanan milik teman-temanmu? Sang peri bertanya dengan lembut. Terkejut, Via menoleh. Siapa kau? Via merasa takut. Aku peri fauna yang mengawasi semua hewan. Tugasku menyadarkan semua hewan yang serakah. Via gemetar ketakutan. Dia mulai merasa cemas dan khawatir tentang nasibnya. Hati-hati dia bertanya, Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin mengingatkan, berhentilah menjadi serakah sebelum kau menyesal. Hah? Apa urusanmu? Aku juga tidak minta makanan darimu. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kasihan teman-temanmu. Mereka tidak bisa makan dengan cukup. Aku hanya ingin mengingatkanmu sebelum sesuatu yang buruk terjadi padamu, Via. peri itu terus mencoba menasihati Via. Sudahlah, aku tidak butuh nasihatmu. Lebih baik kau segera pergi. Via mencoba mengusir sang peri. Sang peri tampak sedih, ia pun segera berlalu. Hari berikutnya, Via yang sedang duduk di pojok kandang sambil merenung, dihampiri dua ayam lain. Via, ayo bermain bersama kami. Ajak salah satu ayam itu penuh harap. Aku tidak ingin bermain, Ayu. Ucap Via dengan ragu. Apa yang terjadi, Via? Kau selalu tampak murung dan menjauh dari kami. Tanya ayam yang satu lagi. Tidak apa-apa, Ayi. Aku hanya ingin sendiri. Ayu dan Ai merasa bingung, tetapi tidak bisa memaksa Via untuk berubah. Mereka mengerti bahwa setiap ayam memiliki kebiasaan dan masalahnya sendiri. Mereka pun tetap bersikap ramah dan mengajak Via berbaur dengan mereka. Suatu hari, Ayu yang kakinya keseleo tidak berlama-lama bermain dengan teman-temannya. Ketika diketahuinya bahwa pengurus peternakan telah membawakan jatah makanan mereka, ia pun segera kembali ke kandang. Tanpa sengaja, Ayu menyaksikan Via menyantap sebagian besar makanan hingga hanya menyisakan sedikit untuk teman-temannya. Ayu pun jadi kesal setengah mati. Apa yang kau lakukan? Kamu ngambil sebagian zat makanan kami. Pantas saja, selama ini kami hanya makan sedikit. Kau serakah, Via. Ayu menatap Via dengan kecewa. Kami
menyesal bersikap baik padamu. Ternyata kau sungguh kejam, Via. Ayu semakin marah, dipanggilnya semua teman mereka, lalu menceritakan apa yang terjadi. Sejak saat itu, teman-temannya tak mau lagi mendekati Via. Hidup Via pun semakin tersiksa. Tiba saatnya bagi mereka untuk bertelur. Tapi ada yang aneh dari Via. Saat teman-temannya telah mengeluarkan 3-5 telur, tak satupun telur yang ia keluarkan. Via merasa sangat sedih. Pengurus peternakan mulai mengumpulkan satu persatu telur ke dalam wadah. Namun, ia tak menemukan satu telur pun di tempat Via. Mengapa ayam yang satu ini tidak bertelur? Padahal ayam ini gemuk. Ayam ini pun yang selalu menyebutku saat aku mengantar makanan. Melihat majikannya sedih, Via merasa amat bersalah. Ia telah berusaha untuk bertelur, tapi tidak berhasil. Kini, teman-teman dan pengurus peternakan tak lagi mempedulikannya. Sekonyong-konyong ia teringat kepada nasihat peri Fauna. Ia mulai merenunginya, mencoba mencari pembenaran atas perbuatannya selama ini. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku hanya ingin makanan lebih banyak dibanding mereka. Apa itu salah? Kalau mereka sendiri lebih suka bermain daripada makan. Gumam Via. Keserakahanmu telah membuatmu kehilangan kebahagiaan dan kehangatan di antara teman-temanmu. Via tersentak. Ia mendengar suara itu lagi. Ya, suara sang peri. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak bisa didapat dari memiliki sesuatu lebih banyak dari orang lain, tetapi dari berbagi dan mencintai sesama. Kini sang peri sudah muncul di hadapan Via. Sambil tersenyum, ia kembali menasihati Via. Lihatlah sekarang, apa yang kau dapatkan dari keserakahanmu itu? Cuma kesepian kan? Teman-temanmu tidak ada lagi yang peduli denganmu. Diam-diam, Via membenarkan perkataan sang peri. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Via dengan suara lembut, hampir menangis. Minta maaf pada teman-temanmu atas perilakumu yang serakah dan mulailah berbagi dengan mereka. Hanya dengan itulah kalian akan bisa bahagia bersama. Tanpa menunggu tanggapan Via, peri Fauna pun terbang meninggalkan peternakan itu. Sejak hari itu, Via berubah menjadi ayam yang lebih baik. Ia berbagi porsi makanan yang sama dengan teman-temannya, bermain bersama mereka, dan saling menyayangi satu sama lain. Hidupnya pun berubah menjadi lebih bahagia, dan ia merasa hangat dengan kehadiran teman-temannya yang kembali menerima dan mencintainya.